Bonjour, nama saya Azalia Landa Junet, NIM 12 19 11 111 330 17. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perbedaan apa saja yang saya temukan dalam novel Teresa Queen di versi asli bahasa Perancisnya dan versi terjemahannya. Berikut tampilan PPT yang akan saya gunakan. Penelitian ini bermaksud membahas tentang perbandingan novel terjemahan Teresa Queen karya Emile Zola dengan versi aslinya. Terjemahan sendiri merupakan sebuah bentuk kegiatan di mana sebuah teks akan mengalami penulisan pesan dalam satu bahasa sumber ke bahasa sasaran. Pada karya sastra terjemahan, pembaca dapat menemukan perbedaan-perbedaan tertentu. Berikut saya tampilkan 3 versi sampul. Sampul asli Perancis yang berwarna merah dan 2 sampul versi terjemahan. Rumusan masalah. Bagaimana perbandingan novel Teresa Queen karya Emile Zola dengan novel versi terjemahannya? Sekitar tahun 1860 hingga 1910, di Paris muncul sebuah pergerakan yang dikenal dengan nama naturalisme, yang dimana waktu itu hanya diisi oleh drama dan roman. Zola merupakan salah satu penulis yang mengikuti aliran tersebut. Dalam salah satu karyanya yang berjudul Teresa Queen, Zola mencoba menggambarkan konsekuensi dari sebuah hubungan perselingkuhan, di mana hubungan tersebut dapat memicu atau melahirkan seorang pembunuh. Di abad ke-19, melalui beredarnya novelnya ini untuk pertama kali, ia mendapatkan banyak kritik yang mempersalahkan para tokoh di dalamnya, seperti kutipan yang ada dalam bukunya. Para kritikus ini menyambut buku ini dengan rasa gusar dan berang. Beberapa orang terhormat dalam surat kabar yang sama terhormatnya mengernyitkan wajah karena muak ketika mereka memungutnya dengan jepitan untuk dilemparkan ke dalam perapian. Nah, ini beberapa perbedaan yang saya temukan dalam buku versi Prancis dan terjemahannya. Untuk penulisnya sendiri adalah Emile Zola untuk bahasa Prancis dan penerjemahnya Yolanda Tantani. Bahasanya Prancis dan Indonesia. Sampul dalam novel Prancisnya yaitu tidak ditemukan gambar ilustrasi, sampul didesain dengan warna marun dan berbahan kulit. Kemudian dalam versi terjemahannya sendiri, di cetakan pertama, sampul didesain dengan warna coklat dan emas. Terdapat ilustrasi cap stempel khas penerbit untuk memberikan tanda novel klasik. Untuk cetakan berikutnya, terdapat ilustrasi seorang perempuan yang tengah memakai gaun, sedang terduduk dan memejamkan mata di sebuah figura berbentuk oval. Sampul berwarna putih dan ditambahi ilustrasi cap stempel. Kebetulan saya memiliki yang cetakan kedua. Untuk tahun terbitnya sendiri, pada novel Prancis adalah tahun 1868. Untuk versi terjemahannya di cetakan pertama 2014 dan cetakan kedua 2016. Novel ini sama-sama diterjemahkan satu buku secara lengkap dengan berisikan total 32 bab dari awal hingga akhir. Namun, terdapat perbedaan jumlah halaman. Pada novel Prancisnya berjumlah 418 halaman dan novel terjemahannya 336 halaman. Selain itu, terdapat perbedaan penulisan judul tiap bab, yang mana dalam novel asli bahasa Prancisnya, judul bab hanya dituliskan huruf Romawi, sedangkan dalam novel terjemahannya dituliskan huruf saja. Perbedaan juga ditemukan dalam tanda antar dialognya. Untuk bahasa Perancisnya digunakan tanda baca strip, dan untuk terjemahannya digunakan tanda petik 2 seperti novel Indonesia pada umumnya. Kesimpulannya yang bisa saya ambil, novel versi terjemahan tidak mempengaruhi isi dan maksud dari novel asli berbahasa Perancisnya.
Novel Treasure Queen diterjemahkan secara lengkap dari bab pertama hingga akhir. Perbedaan yang ditemukan terdapat pada bahasa, tahun terbit, sampul, jumlah halaman, penulisan judul bab, dan penggunaan tanda baca. Sekian yang bisa saya sampaikan. Merci beaucoup.